Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Seringkali kita menilai bahwa dengan rajin datang beribadah, memberi persembahan, terlibat dalam pelayanan gereja, maka hubungan dengan Tuhan sudah beres, tanpa melihat bagaimana perilaku dan sikap sehari-hari. Mari kita nyatakan dengan kebenaran, ketulusan dan kesungguhan melalui perilaku dan sikap benar di sepanjang hidup kita. Adapun pemberita firman Tuhan pada ibadah malam hari ini adalah Penatua Nyonya Mici A. Parengkuan. Jemaat, mari dengan penuh rasa syukur kita bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan. Masuk dalam hadirat-Nya dan memuliakan Tuhan karena kasih dan setia-Nya yang besar di dalam hidup kita. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyeram. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu, para malak tata surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan dan samudra, bukit, gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami yang ada di dalam sorga, yang tidak akan pernah lupa mengasihi dan menyertai kami sepanjang waktu. Pada malam ini kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan. Serta tidak lupa juga kami mengucap syukur atas pertolongan yang Engkau berikan, sehingga saat ini kami bisa berkumpul bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat. Kami sadar kami tidak dapat mengungkapkan betapa besar kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami, selain hanya melalui pujian dan penyembahan yang kami berikan pada malam hari ini. Kami mohon ya Tuhan, sertailah dan bimbinglah kami selalu ya Tuhan, agar kami tetap dapat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kami ibadah ini kami alaskan. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera mekar. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi.
Saya sangat bersyukur pada malam hari ini, walaupun sekian lama kita tidak berjumpa di dalam gereja, tapi tetap kita memuji Tuhan dengan melalui firman Tuhan pada malam hari ini, walaupun melalui streaming atau Zoom di masa pandemi ini. Syukur ya Bapak Ibu, sehat selalu dan tetap senantiasa bersyukur menyerahkan hidup kepada Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing, yaitu dari Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai 12. Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai 12. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu yang memimpin setelah dan membimbing kami mendalami segala kekayaan firman Tuhan dan mampukan kami melakukannya dalam hidup beriman kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai 12 yang menyatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam pembacaan kita ini di mana Rasul Paulus akan keesokan harinya berpisah dengan jemaat di Efesus. Biasanya perpisahan itu akan dilalui dengan seremonial dan keadaan yang penuh dengan kesedihan. Berbeda dengan Rasul Paulus, justru sibuk dengan melakukan pelayanannya dan terus-menerus mengajar, dan melalui Rasul Paulus bahkan melakukan mujizat. Padahal besok Rasul Paulus itu
dan murid-muridnya harus melakukan perjalanan jauh menuju Miletus. Bapak Ibu ketahui 2 hari perjalanannya. Dalam ayat 7-8 dijelaskan jemaat di Efesus pada hari Minggu pertama mereka berkumpul dan disitulah Paulus dan murid-muridnya mengajar dan melakukan pelayanan perjamuan kudus. Justru di dalam rumah itu semua lampu dinyalakan. Karena tempat itu dipakai semua untuk perjamuan kudus pada malam hari. Bapak Ibu, bisa kita bayangkan di zaman Rasul Paulus lampu itu masih pakai lampu minyak. Bayangkan panasnya di mana pengap asap. Kalau di zaman sekarang ini mungkin semua sudah serba modern. Ada lampu yang hemat energi kah? Itu biarpun lampunya terang benderang, tapi kita tidak merasakan pengap maupun penuh asap karena lampunya sudah modern. Lain sama di zaman Rasul Paulus. Sehingga asapnya kemana-mana dan panasnya bukan main. Dan di ayat 9-12 itu pengajaran Rasul Paulus dan murid-muridnya ada sedikit terganggu. Karena ada seorang anak muda yang namanya Eutikus. Dia ingin sekali mendengar pengajaran dari Rasul Paulus. Sehingga ia mendengarkan pengajarannya sangat panjang dan ia tidak bisa merasakan kekesalannya. Karena begitu panjangnya sampai ia tidak bisa melawan kantuknya. Di mana asap yang kemana-mana dan panasnya bukan main. Sehingga membuat anak muda itu dia tertidur. Kita bayangkan kalau orang tidur itu bagaimana. Akan kesana kemari polanya sehingga ia terjatuh dari tingkat 3. Dari atas tingkat 3 jatuh ke bawah. Dan ributlah orang-orang di situ yang mengikuti pengajaran Rasul Paulus. Sehingga terhenti. Paulus kemudian turun dan apa yang dilakukan? Semua orang pada ribut mengatakan anak muda itu sudah mati, sudah meninggal. Dan dengan sifat yang tenang, Rasul Paulus mendekap anak muda dan berkata pada orang-orang itu, jangan ribut, ia loh masih hidup. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya? Biasanya kita itu kalau ada sesuatu ributnya dulu heboh. Kita harus mencontoh Rasul Paulus. Telah memberikan teladan bagi kita. Hidup memang adalah anugerah Allah. Tetapi dalam situasi apapun, kita tidak perlu panik dulu. Kita harus tenang. Hati kita harus terarah kepada Tuhan. Agar Tuhanlah memberikan sarana penyelamatan. Karena hanya orang yang tenang dan dapat menguasai diri sehingga dapat berpikiran sehat. Rasul Paulus pertama-tama mendekap Eutikus dan berdoa memberi diri kepada Allah
agar kuasa Allah menghidupi Eutikus melalui perbuatan Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, masalah apapun akan terpecahkan jika kita tetap tenang menghadapinya dan berserah kepada Allah. Perikop terakhir kita pada ayat 12, mereka mengantar orang muda yang hidup itu ke rumahnya. Lalu mereka semua merasa terhibur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan kita malam ini, bahwa tindakan Rasul Paulus dalam menyelamatkan jiwa anak muda Eutikus itu yang terjatuh dari lantai 3 menjadi sebuah kenangan yang menghibur. Ia telah menghibur banyak orang. Penyertaan Tuhan selalu memampukan Rasul Paulus memiliki semangat melayani yang terus berkobar-kobar. Juga dinyatakan saat menghidupkan kembali anak muda yang jatuh dari lantai 3 itu. Sehingga dalam peristiwa ini kita menemukan sebuah perpisahan yang sangat menghiburkan hati jemaat di Efesus. Karena Rasul Paulus tidak hanya menaburkan pengajaran dan pelayanan perjamuan kudus, namun juga mengadakan mujizat dengan menghidupkan seorang anak muda yang telah mati. Di sini kita mengetahui bahwa ketika satu jiwa diselamatkan, maka akan menjadi penghiburan, sukacita, dan kesaksian bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kehadiran Rasul Paulus dimanapun tidak pernah sia-sia. Ia selalu menjadi berkat, menguatkan, dan memotivasi banyak orang, terutama bagi mereka yang bersedia mendengarkan pengajarannya dan berkumpul dalam suatu persekutuan. Dalam hidup beriman, kita selaku orang percaya hendaknya kita memiliki hati yang mau diajar dan rindu bersekutu bersama-sama. Hal tersebut tentunya akan membuat kita semakin dikuatkan dan dihiburkan. Sebaliknya, bila kita menjauhkan diri kita dari persekutuan dan meninggalkan pengajaran, maka akan membuat diri kita sendiri menjadi lemah dan tidak mengalami pertumbuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apalagi keadaan kesehatan pada sekarang ini. Banyak orang pada dewasa ini melanda dunia dengan adanya COVID-19 ini. Virus COVID-19 sangat mengerikan, termasuk terjadi di Indonesia. Sangatlah harusnya kita bergantung dalam kuasa doa. Jika kita bisa melaksanakannya tanpa kuasa doa, maka kehancuran pandemi COVID ini akan kita hadapi sangatlah mengerikan. Sifat kita yang acuh tak acuh serta egosentris akan membuat kita lalai terhadap firman Tuhan dan buta terhadap kebutuhan sesama. Kekurangan pekaan kita akan menghalangi kuasa Roh Kudus serta berkat-berkat Tuhan. Malam ini menjadi pembelajaran penting bahwa kualitas
Perjumpaan haruslah memberikan manfaat bagi setiap orang yang kita jumpai. Biarlah dalam perjumpaan kita pada malam hari ini khusus memberikan kesan baik, positif, dan bermakna. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Ya Allah Bapa Surgawi, puji dan syukur atas firman yang telah kami dengar bersama-sama pada malam hari ini. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan selalu sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya. Tuhan selalu mengingatkan kami mendengar suara Tuhan di dalam firman Tuhan. Khususnya pada malam hari ini. Bapa Surgawi, kami panjatkan kepadamu karena kasih setia Tuhan yang telah menyertai kami di sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari. Boleh menghadapi berbagai-bagai hal di dalam kehidupan, tekanan, kami berada dalam kekhawatiran dan ketakutan kami. Kami selalu bergumul dalam hidup kami Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan kami boleh diingatkan untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya ke tangan pengasihan Tuhan. Kita akan dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan untuk melewati segala rintangan dan kekhawatiran dalam hidup ini. Bapa, kami juga mau berdoa buat kesaksian pelayanan dan keesahan gereja-gereja yang ada, khususnya gereja jemaat GPIB Bukit Sion dari level 1 sampai dengan 5. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan menjauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, dari sakit penyakit, terutama dalam masalah adanya virus COVID-19. Enyahkanlah Tuhan dari kehidupan kami
dan segala kebutuhan kami kiranya juga Tuhan tetap cukupkan dan bahkan Tuhan limpahkan. Dan juga Tuhan, kami juga tak lupa menyerahkan segala partisipasi jemaat dalam kegiatan PEG jemaat. Tuhan, mampukan kami selalu, sekecil apapun yang telah kami berikan, Tuhan berkati sehingga menjadi pertumbuhan bagi PEG jemaat kami. Bapa Surgawi, pemerintahan kami juga dan tugas-tugas medis yang telah Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan, khususnya di dalam pemerintahan kami ini Tuhan. Biarlah mereka dengan tanpa lelah untuk selalu berharap kasih setia Tuhan di dalam mereka menjalankan tugas mulianya. Bapa Surgawi, kami juga tak lupa tertunduk berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang mencari pekerjaan, pendidikan. Kiranya Tuhan, hanya padamu-Lah kami menyerahkan, dan Tuhan buka jalan mereka untuk mereka tetap mendapatkan pekerjaan dan pendidikan mereka, agar mereka juga tetap menjalani walaupun melalui streaming maupun Zoom anak-anak kami di rumah, agar Tuhan selalu memberikan hati yang penuh sukacita sehingga mereka tidak merasa bosan untuk menerima pelajaran di rumah. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan pergaulan anak-anak kami. Kiranya tumbuh kembangnya Tuhan juga sertai dimanapun mereka berada di dalam pergaulan mereka. Tuhan juga tetap memberikan kekuatan buat anak-anak kami dan juga bagi keluarga yang sangat merindukan anak. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan mereka sehingga Tuhan juga mendengar keluh kesah mereka di mana mereka sangat merindukan anak. Hanya padamu-Lah Tuhan kami menyerahkan semuanya. Bapa Surgawi, kami juga tak lupa mendoakan majelis sinode kami dalam persiapan persidangan sinode. Tuhan, Engkau-Lah yang selalu menyertai mereka, karena Engkau-Lah yang telah memilih mereka untuk berada di tengah-tengah sinode ini, untuk mengatur jemaat sehingga dapat bertumbuh kembang dengan baik. Dan persidangan sinode yang sempat terhenti karena adanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan, Engkau-Lah yang maha mengetahuinya, agar semua persiapan majelis sinode di dalam persidangan sinode ini dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat kehidupan saudara-saudara kasih kami yang berada di tengah-tengah jemaat kami ini, yang sakit maupun dengan keletihan mereka, sehingga mereka merasakan kemunduran kesehatan. Bapa, hanyalah padamu-Lah kami menyerahkan saudara-saudara kekasih kami ini yang sakit dan butuh pemulihan. Bapak Ibu J. Luhana Pesi, Bapak S. Widodo, Bapak Misnandar, Ibu Ruce Sujianto Foy, Ibu Paulina Tele, Ibu Ruth Karo, Bapak Pitoyo S, Ibu Rohana Tarigan, Ibu Merlin Siagian, Bapak Agus Kristanto, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Selvi Mahulete, Ibu Grace
Mas Paitelah Apitule, Bapak Prasojo, Bapak Ibu Niki Julu, Bapak Arsid S, Ibu Farida Apitule yang berada di rumah sakit Islam Tuhan, Ibu Simanjunta, Ibu AM Pandairot, Bapak JH Paitanu, Bapak Robin William Jaya, dan Ibu Ivone Samola Senduk. Ya Tuhan, dengan kelemahan tubuh mereka dan juga butuh pemulihan, kiranya Tuhan tetap menyertai mereka, memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi pergumulan sakit penyakitnya. Tuhan berkati juga keluarga yang dengan setia melayani dan mendampingi. Kiranya kuasa Roh Kudus menguasai mereka sehingga mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka walaupun dengan sakit penyakit yang mereka derita. Tuhan berkati makanan, obat-obatan, minuman yang diberikan sebagai sarana pemulihan dan kesembuhan mereka. Bapa, tak lupa juga buat keluarga-keluarga yang berada di tengah jemaat kami ini dari sekpel pelayanan 1 sampai dengan sekpel pelayanan 5. Keluarga Bapak Ibu Dedi Kurniawan dari sektor Nebo, keluarga Bapak Alfred Ludwig Lasedu dari sektor Sinai, keluarga Ibu Yulin Makap P2 dari sektor Karmel, keluarga Bapak Ibu Galang Rizky Kurniawan sektor Tabor, dan keluarga Yuliana Esiahaya sektor Harmon. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dengan setiap pergumulan yang harus mereka hadapi. Tuhan, biarlah dalam sukacita mereka tetap mereka menyukuri penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga lepas keluarga. Bapa Surgawi, tak lupa juga buat jemaat kami di jemaat GPIB Bukit Sion ini yang berulang tahun kelahiran, yaitu Nyonya Levina Magdalena Wijaksono Muniaga, Saudara El Sadai Marcelino Sangi, Bapak Yosia Bravia Sibahutar, Saudari Gloria Aluana Pesi, Bapak Hendrik Martinus, dan Saudara Oki Darmawan. Kiranya Tuhan, dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan kepadanya, kepada mereka masing-masing, Tuhan berkati sehingga mereka bertambah dewasa di dalam menjalankan iman percaya mereka, maupun di tengah keluarga tetap berbahagia dan sukses selalu menjalani bersama dengan Tuhan. Dan juga bagi mereka yang berulang tahun perkawinan, Tuhan telah tambahkan kembali 1 tahun, keluarga Eko Pranoto, keluarga Roy Efrata Karo-Karo, keluarga Samuel JM Siahaninia, Albert Toar Parengkuan, dan Narto Utomo. Ya Tuhan, kiranya Tuhan tetap memberkati kehidupan rumah tangga mereka, suka duka yang telah mereka lalui. Tuhan selalu berikan kekuatan, kemampuan agar mereka tetap bahtera rumah tangga mereka ini dapat berlanjut terus, karena Tuhan menyertai dan mendampingi. Puji syukur ya Tuhan, segala pengasihan Tuhan
kami juga menyertai kehidupan kami masing-masing, khusus juga pegawai yang ada di tengah jemaat gereja kami ini yang selalu dengan tulus melakukan pekerjaannya mereka masing-masing, Mbak Vina, Feby, dan juga Ance. Kiranya Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan juga tetap memberikan kesehatan bagi mereka untuk tetap melakukan tugas pekerjaannya dengan baik dan lancar. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan majelis yang ada di tengah-tengah gereja kami ini. Dari sektor pelayanan 1 sampai 5. Tuhan berkati kehidupan kami. Tuhan berkati keluarga kami masing-masing. Dan Tuhan berkati setiap langkah yang harus kami lakukan. Di tengah jemaat, di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat. Walaupun di dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya tidak henti-hentinya kami selalu menyerahkan berkat-berkat ucapan syukur kami ini. Tak lupa juga kami menyerahkan semua pelkat yang ada di dalam jemaat kami ini. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, kemampuan agar mereka juga dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan baik dan selalu menyertakan Tuhan di dalam setiap langkah hidup mereka. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami yang hanya kami alaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang juga telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 menyatakan demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati jemaat dan persembahan yang saudara berikan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Jemaat kami undang bangkit berdiri.
Kita mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan ini agar Tuhan berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, melalui berbagai cara Engkau menampakkan diri kepada kami. Dan sekarang Engkau telah datang dalam nama Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami dari dosa dan penderitaan. Dialah Allah Maha Kaya yang telah menjadi miskin, supaya kami memperoleh kelimpahan rahmat-Mu. Oleh cinta kasih-Nya saja, kami digerakkan untuk memberikan apa yang kami terima dari tangan-Mu sendiri. Kiranya Dikau berkenan melipat gandakan untuk pelayanan kasih demi hormat dan kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita teruskan perjalanan hidup beriman sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan bersama-sama. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.